Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rafisa dari 12 TKJ 1 SMK Negeri 1 Tanjung Pinang. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi pelajaran teknologi layanan jaringan, materi firewall pada jaringan VoIP dan komputer. Firewall komputer sendiri atau juga bisa disebut dengan firewall jaringan adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang memantau, memfilter, dan mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar dari komputer atau jaringan. Tujuannya adalah melindungi sistem dari ancaman, serangan, dan akses yang tidak sah. Firewall VoIP adalah jenis firewall yang dirancang khusus untuk melindungi komunikasi suara melalui teknologi Voice over Internet Protocol atau VoIP yang berbasis IP. Tujuannya adalah menjaga keamanan dan kualitas komunikasi VoIP dari ancaman dan serangan yang dapat mempengaruhi pengalaman pengguna. Kelebihan firewall sendiri pada jaringan komputer yaitu firewall komputer adalah 1. Proteksi terhadap serangan malware. Firewall dapat mengidentifikasi dan memblokir serangan malware yang mencoba masuk ke dalam jaringan komputer. Ini melibatkan deteksi virus, spyware, dan jenis malware lainnya. Yang kedua, kontrol akses. Firewall memungkinkan administrator untuk mengatur aturan akses ke jaringan, memberikan tingkat kontrol yang tinggi terhadap siapa yang dapat mengakses sumber daya jaringan tertentu. Yang ketiga, monitoring aktivitas jaringan. Firewall dapat memantau aktivitas jaringan secara real time, memungkinkan deteksi cepat terhadap perilaku mencurigakan atau aktivitas yang tidak sah. Lanjut, ada contoh topologi untuk firewall komputer. Di situ ada router, kita menggunakan satu server, satu router, satu PC, dua laptop, dan satu switch. Dengan host 192.168.11.3. Oke, kita lanjut yang bagian kedua, kelebihan firewall pada jaringan komputer, bagian firewall VoIP. 1. Proteksi terhadap serangan VoIP. Firewall dapat melindungi jaringan VoIP dari serangan khusus yang ditunjukkan untuk sistem VoIP, seperti serangan denial of service atau DOS, atau serangan yang mencoba mengeksploitasi kerentanannya dalam protokol VoIP. Yang kedua, ada quality of service atau QoS, atau dalam artian firewall dapat mengimplementasikan kebijakan quality of service untuk memastikan bahwa lalu lintas VoIP memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan lalu lintas lainnya. Hal ini membantu menjaga kualitas panggilan pada VoIP. Yang ketiga, pengelolaan bandwidth. Firewall dapat membantu mengelola penggunaan bandwidth oleh aplikasi VoIP, memastikan bahwa aplikasi ini memiliki akses yang cukup tanpa mengorbankan kinerja jaringan secara keseluruhan. Lanjut, itu adalah contoh dari topologi untuk firewall VoIP, menggunakan satu router, dua switch, satu telepon, satu PC, dua PC, switch 2, dan server 2. Oke, kita lanjut ke adanya kekurangan firewall pada jaringan komputer, bagian firewall komputer. Yang pertama, tidak mampu menghadapi ancaman internal. Firewall biasanya lebih fokus pada perlindungan terhadap ancaman eksternal. Ancaman dari dalam jaringan, seperti serangan yang dilakukan oleh karyawan yang tidak bermaksud baik, biasanya lebih sulit untuk dideteksi oleh perangkat firewall. Yang kedua, ketergantungan pada pembaruan perangkat lunak. Keefektifan firewall tergantung pada pembaruan perangkat lunak yang teratur. Jika tidak diperbarui secara berkala, firewall dapat menjadi rentan terhadap serangan yang menggunakan kerentanan yang sudah diketahui. Yang ketiga, kesulitan mengatasi serangan canggih. Firewall mungkin tidak dapat dengan efektif mengatasi serangan canggih, seperti serangan nol dari hari
atau serangan yang menggunakan metode evasi yang rumit. Lanjut, kekurangan firewall pada jaringan komputer yang bagian firewall VoIP. Yang pertama adalah penundaan atau latensi. Implementasi firewall pada jaringan VoIP dapat menambah penundaan pada panggilan suara yang dapat mempengaruhi kualitas panggilan dan pengalaman pengguna. Yang kedua, kompleksitas konfigurasi, yaitu konfiguritas firewall untuk mendukung VoIP bisa rumit, terutama jika perusahaan menggunakan berbagai aplikasi dan perangkat VoIP yang berbeda. Yang ketiga, kendala terhadap fungsionalitas VoIP. Firewall yang salah dikonfigurasikan atau terlalu ketat dapat menghambat fungsionalitas VoIP, seperti menyebabkan masalah dengan registrasi perangkat, pengalihan panggilan, atau layanan lainnya. Oke, sampai di penghujung presentasi atau sedikit materi yang dapat saya berikan. Semoga ilmu yang saya berikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton, dan terima kasih. Jika ada salah kata atau penyebutan pada kata atau typo di bagian presentasi tadi, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.